Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Selamat sore. Sore, Bu. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan ke-11 tentang analisis investasi. Saya minta mahasiswa semua on cam, peserta semua on cam, ya. Kita nggak perlu nunggu lama-lama karena jamnya sudah lewat 10 menit. Jadi kita akan langsung mulai saja. Ada pertanyaan yang tadi, ada sudah absen di Vikles jam 9, nanti kita buat lagi untuk yang sore hari ini, ya. Ini untuk kelas apa aja ini? BCD ya? Kelas B, DE ya kalau nggak salah ya? BDE atau BCD ini? Baik, saya akan share screen. Ada pertanyaan nggak terkait perkuliahan kita? Jangan lupa nanti habis ini ada kuis. Jadi mohon semuanya mempersiapkan diri dengan baik dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik sehingga bisa menjawab kuis-kuis yang diberikan. Di sini ada Nisa. Nisa. Hadir, Ibu. Nisa, tolong buatkan absen di Viklas ya untuk hari ini jam sekarang. Iya, Ibu, ini lagi dibuat. Oke. Sama absen di Gform. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah terbaca? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen investasi dan portfolio, yaitu materi lanjutan dari course di KMM ini untuk mendapatkan kalau seandainya Anda mau mengikuti ujian standar profesi pada pasar modal, khususnya perantara perdagangan efek. Ya, untuk tingkat pemula. Jadi ini materi lanjutan. Bagi mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan ini ya bagus, sekarang tinggal memantapkan saja. Karena materi-materi ini biasanya sudah diberikan juga di kelas-kelas yang lain, khususnya dari Fakultas Ekonomi. Kalau dari universitas lain atau fakultas lain ya mungkin ya kalau ini baru pertama ya silahkan menambah wawasan ya, akan menambah wawasan dengan mengikuti perkuliahan di sesi ini. Baiklah, kita akan mulai saja masuk. Sebelum masuk ke yang lain-lain, kita akan mengenal dulu sebenarnya apa yang namanya investasi. Jadi investasi itu adalah definisinya seperti ini. Jadi saya akan mengulang lagi sebelum masuk kemari bahwa dalam ilmu ekonomi itu ada istilah yang namanya bahwa kegiatan ekonomi itu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan individu ya. Nah, kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas sementara sumber dayanya itu terbatas ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka manusia itu harus bekerja. Bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk konsumsi. Nah, untuk memuaskan konsumsi individu atau manusia, maka harus mengatur bagaimana mengalokasikan dana yang diperoleh itu dengan sebaik-baiknya. Berapa persen untuk konsumsi, berapa persen untuk ditabung, dan berapa persen untuk investasi. Nah, kalau kepuasannya akan ditingkatkan, ya kepuasan ekonominya itu akan ditingkatkan, maka perlu dana yang berlebih. Dana yang berlebih atau dana tambahan itu bisa dipenuhi dengan cara investasi. Ya, jadi kalau kita ingin meningkatkan kepuasan kita, meningkatkan kekayaan kita, maka salah satu caranya adalah dengan investasi. Kalau hanya dengan bekerja dan mendapatkan upah, itu kita tidak bisa meningkatkan kesejahteraan kita secara maksimal. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan kita, maka kita harus melakukan yang namanya investasi.
Nah, investasi itu dilakukan dalam upaya meningkatkan budget line ya. Kalau kalian sudah belajar tentang apa namanya ekonomi, pengantar ekonomi mikro gitu ya. Jadi ada budget line ya, itu yang menentukan kombinasi antara konsumsi antara satu barang dengan barang yang lain gitu ya. Nah, konsumsi itu dibatasi dengan yang namanya budget line. Budget line ini adalah pendapatan. Jadi pendapatan ini akan membatasi jumlah konsumsi kita. Kalau kita akan meningkatkan konsumsi kita, maka harus meningkatkan atau menggeser budget lain ke arah yang lebih tinggi. Caranya bagaimana? Dengan melakukan investasi. Nah, sayang di sini nggak saya gambarkan. Nah, sementara investasi itu sebenarnya apa? Investasi itu adalah komitmen penempatan uang atau dana saat ini selama jangka waktu tertentu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi kita kalau mau melakukan investasi, maka kita harus menempatkan dana kita yang ada di situ, maka dana kita akan bekerja ya dalam instrumen investasi yang kita pilih selama jangka waktu tertentu dengan harapan nanti beberapa masa ke depan, beberapa periode ke depan, dana yang kita tanamkan itu atau kita tempatkan itu akan berkembang dan akan menjadi besar. Tapi di dalam berinvestasi itu juga ada risikonya ya. Jumlah yang diharapkan kenaikannya, keuntungan di masa yang depan itu pasti belum tentu sesuai dengan harapan kita. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Atau bahkan kita tidak mendapatkan sama sekali keuntungan itu. Nah, jadi inilah yang namanya definisi investasi merupakan komitmen penempatan dana di masa yang dalam waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa yang datang. Bagaimana caranya untuk melakukan penempatan dana ini? Maka caranya adalah dengan mengurangi konsumsi saat ini untuk meningkatkan konsumsi lebih besar di masa depan. Jadi, ketika kita akan melakukan investasi, maka kita harus mengurangi konsumsi saat ini. Nah, sisa dananya itu kita bisa investasikan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Jadi pendapatan kita tidak akan dihabiskan untuk sekarang, ya. Dapat pendapatan 1 juta, habis 1 juta untuk konsumsi. Nah, harapan kita adalah dana yang kita hasilkan atau uang yang kita hasilkan atau penghasilan kita jangan dihabiskan untuk konsumsi saat ini. Sebaiknya sebagian dialokasikan untuk investasi, ya. Investasi untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperpanjang konsumsi, ya, untuk mengulur konsumsi. Konsumsi di masa yang akan datang. Nah, kalau konsumsi apa namanya pendapatan kita habis dikonsumsi saat ini, di masa yang akan datang kita kebingungan. Bagaimana caranya kita? Nah, sekarang di sini kita akan lihat sebenarnya tujuan investasi itu apa. Jadi investasi memiliki tujuan-tujuan tentu saja. Yang pertama untuk melindungi nilai aset, ya. Jadi supaya aset kita tidak turun, ya. Nilai 1 juta yang kita pegang saat ini sampai nanti 5 tahun yang akan datang nilainya tetap 1 juta atau kita harus tingkatkan lebih dari 1 juta. Nah itu namanya investasi. Karena uang 1 juta yang kita pegang saat ini, itu kalau nggak kita investasikan, maka nilainya semakin hari akan semakin berkurang. Itu namanya nilai uang ya, nilai uangnya akan turun. Uang 1 juta saat ini kalau kita tahan, kita diamkan di bawah bantal, kita diamkan setelah 1 juta 1 tahun yang akan datang, uang 1 juta itu akan turun nilainya. Bagaimana kita tahu nilainya akan turun? Karena uang 1 juta yang kita simpan di bawah bantal kalau kita gunakan untuk membelikan sesuatu itu sudah nggak sama lagi yang kita dapatkan. Kalau dulu setahun sebelumnya 1 juta kita bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan motor misalnya, tapi kok motor sih sepeda lah ya, sepeda. Kemudian sepeda yang kriteria tertentu lah ya dengan merek tertentu, maka setahun yang akan datang uang 1 juta itu belum tentu mendapatkan barang yang sama gitu. Nilainya turun uang 1 juta itu ya. Kemudian yang tujuan kedua adalah capital appreciation. Jadi investasi itu dapat meningkatkan uang kita atau aset kita. Jadi semakin Ibu Sri, ya, Ibu ya. Ibu mohon maaf sebelumnya itu Ibu Ute yang ngajar kelas C sama E lagi ada apa
kendala, jadi boleh nggak kalau kelasnya digabung aja? Ya silahkan, buat saya kan nggak ada masalah. Oh ya udah, Nisa minta izin kelasnya sama masuk di kelas Ibu ya. Oh, dia jamnya sama ya? Iya, Ibu. Oh, jadi berapa ini jumlahnya ini? Seharusnya 200 dong. Ya sudah, oke. Kasih, Ibu. Aja. Sekarang udah berapa nih yang masuk? Oh, karena saya share screen kok nggak bisa lihat ya. Berapa Nisa yang sudah hadir? Sekarang masih 64, Ibu. Soalnya Nisa belum bikin pengumuman di... Oke. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga sama saja ngajar anak kelas 200 sama 100. Nggak ngaruh. Di kelas Zoom, di kelas virtual. Ya. Sudah diumumkan? Sudah diumumkan belum? Ya, Ibu, ini lagi diumumin, Ibu. Masuk ke Zoom, link Zoom yang D gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi apa kita nunggu ya Nisa? Kita nunggu atau lanjutkan aja ini? Kita lanjutkan. Ikut ibunya aja deh, mau nunggu atau mau Tunggu lanjut. kayaknya lama. Sekarang aja yang kelas kita aja baru 60. Sementara waktunya semakin sore, saya nggak mau terlalu sore. Ya. Baik, jadi tujuan investasi itu adalah yang pertama melindungi nilai aset supaya tidak turun. Kemudian capital appreciation itu artinya dana yang kita punya itu diharapkan dengan melakukan investasi maka nilainya akan berkembang, akan bertambah. Jadi 1 juta saat ini tahun depan menjadi 2 juta. Atau 2 juta tahun ini tahun depan menjadi 5 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan capital appreciation. Kemudian current income and future, artinya apa? Dengan melakukan investasi kita bisa membagi konsumsi ya pendapatan kita untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saat ini atau pendapatan saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi dengan investasi maka pendapatan kita akan terjadi di sepanjang masa untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Tidak berhenti sampai hanya saat ini saja. Jadi pendapatan itu bisa kita distribusikan untuk kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Kalau kita tidak melakukan investasi, mungkin pendapatan kita terputus habis hanya untuk saat ini saja. Yang berikutnya adalah meningkatkan total return. Jadi dengan investasi kita akan mendapatkan return atau benefit ya atau tingkat pengembalian atas investasi itu secara total yang diharapkan adalah lebih tinggi. Kemudian liquidity needs. Jadi kebutuhan likuiditas. Artinya yang dimaksud dengan likuiditas itu adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban ya, kewajiban jangka pendeknya. Artinya apa? Dengan kita melakukan investasi, maka likuiditas kita akan lebih terjamin. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita yang sekarang ada itu akan terpenuhi ya, semuanya akan terpenuhi dengan melakukan investasi. Karena investasi itu ada hasilnya, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Kita mampu membayar atau memenuhi kebutuhan yang kita yang kita butuhkan. Kemudian mengalahkan inflasi. Jadi inflasi itu setiap saat itu ada gitu ya. Jangan sampai aset kita itu digerus oleh inflasi. Karena apa? Karena kalau aset kita digerus oleh inflasi, maka nilai aset kita akan turun lama-lama sama dengan yang di atas ya. Jadi ada time value of money di situ. Biasanya required return dalam menentukan time value of money itu biasanya ditentukan berdasarkan nilai inflasi. Jadi uang kita atau aset kita atau dana kita akan didiscounted dengan yang menggunakan required rate of return. Required rate of return itu ditentukan dari besarnya inflasi ditambah dengan premium tertentu ya, premi tertentu. Jadi inflasi plus
premium tertentu, maka akan ketemu yang namanya required return. Jadi return yang kita harapkan. Nah, jadi kalau dana yang kita miliki itu kita diamkan saja, maka lama-kelamaan akan terkikis oleh inflasi karena inflasi itu ada terus. Nah, sekarang inflasi di Indonesia sudah berapa nih? Yang jelas angkanya rendah ya. Mungkin 1, mungkin 2. Karena apa? Memang daya beli masyarakat sekarang kurang, rendah sekali ya dalam kondisi Covid gitu. Tingkat suku bunga bank aja sekarang cuman berapa tingkat suku bunga pasar? Sekitar 3%. Kalau tingkat suku bunga itu sekitar 3%, maka inflasi kurang dari 3% pastinya ya kalau menurut ketentuan bank sentral. Jadi tingkat suku bunga pasar itu ditentukan berdasarkan nilai inflasi ditambah dengan premium ya, premi tertentu. Jadi kalau sekarang kondisi inflasi itu misalnya anggap aja 1% atau 2% ya, 2%, maka kalau dana kita diamkan saja semakin hari semakin berkurang setiap saat 2%, 2%, 2% ya, terkikis sehingga lama-lama nilainya habis. Saya akan ceritakan ya kalau misalnya tidak melakukan investasi. Ketika dulu saya kuliah saya juga dulu di Unila S1-nya ya, itu uang SPP saya itu bayarnya hanya 15.000 gitu ya, 15.000 kalau nggak salah. 15.000. Anda bayangkan ya, 15.000 zaman itu saya bisa membayar uang kuliah 1 semester. Bandingkan dengan uang kuliah Anda sekarang per semester itu berapa juta. Artinya uang 15.000 yang dulu, yang zaman saya itu nilainya sama dengan biaya SPP Anda sekarang selama 1 semester gitu. Ya berarti uang 15.000 itu mengalami kenaikan dan kalau diinvestasikan minimal nilainya sama dengan biaya SPP di Unila sekarang setiap semester gitu. Nah, untuk meningkatkan uang 15.000 dulu yang saya punya ya caranya hanya dengan investasi gitu. Kalau nggak dengan investasi nilainya nggak akan menjadi menjadi besar, bisa digunakan untuk membayar kuliah setiap semester untuk kondisi sekarang. Sekarang Anda kuliah bayar SPP-nya 1 semester berapa ya? Kalian kuliah Beda-beda, bayar Bu. SPP berapa? Beda-beda, Bu. Di ekonomi berapa? Eh, mulai dari yang kalau yang tingkat 1 itu 1 juta, Pak, Bu. Sampai Berapa? 5 juta. Ada yang 1 juta sampai 5 juta kayaknya ada deh. Atau 4 juta. Oh, yang 1 juta itu khusus ya? Kalau nggak salah itu waktu itu yang pertimbangan dari bidik misi segala macam. Oh, yang bidik misi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin kondisinya rata-rata anggap aja 4 juta lah ya. Rata-rata gitu. Kalau yang itu mungkin yang 1 jutaan nggak banyak kali. Masa sih sekarang bayarnya 1 juta murah amat? Bener ya 1 juta ya? Iya, Bu, ada sebagian beberapa. Iya, artinya nggak banyak lah ya yang 1 juta gitu ya. Jadi uang 15.000 tahun 80-an ya, tahun 80-an itu sama dengan nilainya anggap aja 1 juta sekarang lah gitu loh. Nah, itu udah berapa tahun tuh tahun 80, sekarang sudah tahun 2020 berarti 80 90 2000 2010 2020 udah 40 tahun ya. Udah lama sekali ya. Lama sekali, 40 tahun ya, uang Rp15.000 kalau kita investasikan minimal ya nilainya akan menjadi 1 juta sampai 5 juta kalau kata Anda. Kuliah di Unila kan bayarannya segitu. Kalau zaman dulu bayaran kuliahnya sama 15 juta, 15.000 semua. Ya. Tapi itu di Unila, kalau di universitas lain di swasta itu berjuta-juta bayarannya ya setiap semester. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan nilai dan mengalahkan inflasi ya. Kalau 15.000-nya dulu nggak diinvestasikan, ya sekarang sudah habis orang 15.000 aja untuk makan aja nggak dapet. Untuk makan ayam geprek aja kita nggak dapat 15.000. Dulu saya untuk bayar kuliah 1 semester. Jadi ya memang itu yang dimaksud dengan time value of money ya. Nilai uang itu akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu gitu. Kalau kita nilai di masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan nilai uang kita dan tetap dan meningkatkan nilai uang kita? Maka salah satu caranya dengan melakukan yang namanya investasi.
Oke. Kemudian jenis-jenis investasi yang bisa kita lakukan itu ada yang namanya real asset, ada yang namanya financial asset. Real asset itu adalah kita menginvestasikan pada sektor real, contohnya itu tanah, bangunan, mesin, kemudian pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, research and development ya untuk mengembangkan suatu produk. Kemudian itu untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi investasi pada real asset itu adalah investasi yang mampu mengenerate income ya dalam kondisi ekonomi dan dapat digunakan untuk masyarakat atau memenuhi kebutuhan manusia. Jadi itu real asset ya. Jadi untuk mengenerate income, untuk memproduksi tertentu, memproduksi sesuatu. Nah, real asset itu apa? Tanah, bangunan, mesin. Anda buka usaha ya, dengan membuka usaha Anda pasti akan membeli aset-aset real gitu ya. Seperti toko, ruko, kemudian peralatan. Nah, itu investasi pada real asset. Sementara kalau kita investasi pada financial asset yang disebut sebagai financial asset claim ya, klaim atas real asset. Jadi yang namanya financial asset itu adalah surat berharga yang dapat digunakan untuk mengklaim atas real asset yang menjadi underlying dari sekuritas itu. Jadi ketika kita membeli saham, maka kita memiliki hak klaim atas aset yang menerbitkan saham itu. Misalnya kita punya saham Astra, maka saham tersebut merupakan hak ya yang mampu kita gunakan untuk mengklaim aset-asetnya PT Astra. Nah, itu namanya financial asset. Ya, hak untuk mengklaim. Kemudian contohnya daripada financial asset ini udah klasik sekali, contohnya ya stok, bond ya, saham, obligasi gitu contohnya. Kalau di pasar modal nanti ada right issue, ada warrant, ada macam-macam ya yang biasanya muncul di pasar modal sebagai turunan dari stok dan bond. Tapi stok dan bond ini merupakan aset utama yang biasanya dijadikan underlying asset bagi sekuritas derivatif atau sekuritas turunan. Nah ini, kalau kita mau investasikan boleh kita pilih ke real asset boleh, ke financial asset boleh. Ya kita mau kemana. Biasanya kalau nilainya kecil kita lebih mengarah pada financial asset. Kalau kita punya nilai yang tinggi, yang besar, dana kita cukup besar, biasanya akan memilih pada real asset. Nah, investasi pada financial asset dan real asset itu bedanya di mana? Ya memang biasanya kalau real asset itu memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi ya. Jadi kapasitas produksinya lebih besar ya. Kemungkinan akan mendapatkan return lebih besar ya ada, tapi kemungkinan mendapatkan kerugian juga ada gitu ya, besar juga. Sama di financial asset juga seperti itu. Kemudian di dalam sistem keuangan siapa saja sih yang menjadi pelaku-pelakunya. Jadi pelakunya di dalam financial system itu ada 3, yaitu sektor rumah tangga, kemudian sektor usaha, kemudian pemerintah. Nah, sektor rumah tangga ini adalah kita-kita, ini termasuk sektor yang pertama, yaitu investor individu biasanya. Mereka ini memiliki dana yang cukup memadai, yang cukup banyak ya biasanya. Jadi dana-dana tersebut mereka akan alokasikan untuk diinvestasikan. Investasi kemana? Ya tinggal pilih, mau ke sektor real atau sektor keuangan. Nah, ini adalah sektor rumah tangga, sektor yang memiliki dana-dana yang lebih. Karena sektor rumah tangga itu biasanya setelah melakukan dana penghasilannya untuk konsumsi, biasanya masih memiliki dana lebih. Lalu dana lebih itu pasti akan diinvestasikan. Investasinya kemana? Ya tadi boleh ke sektor real, boleh ke sektor keuangan. Nah, kebanyakan pada umumnya rumah tangga ini menginvestasikan dananya di sektor keuangan, baik di pasar uang maupun di pasar modal. Nah, jadi di sini mereka akan menggunakan lembaga-lembaga intermediasi yang bisa menginvestasikan dananya. Kalau mereka memilih yang dana-dana yang menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, tentu saja mereka harus melakukan pilihan. Apakah return-nya itu lebih tinggi atau return-nya lebih rendah, ya, dengan disesuaikan dengan preferensi resikonya mereka. Kemudian yang kedua yaitu bisnis sektor atau sektor usaha. Ini kegiatannya adalah bagaimana mereka itu mencari sumber dana dan bagaimana caranya menginvestasikan dana tersebut.
Nah, ini makanya sektor usaha akan bisnis sektor ini akan bergerak ya, akan beroperasional ya dengan cara bagaimana mereka akan mencari sumber pembiayaan dan bagaimana mereka menginvestasikan dananya. Nah, bagaimana mereka mencari sumber pembiayaan? Salah satunya mereka akan menggunakan lembaga keuangan yang ada. Lembaga keuangan yang ada itu seperti apa? Contohnya adalah pasar modal, pasar uang. Kalau melalui pasar uang, maka pembiayaan yang akan digunakan adalah yang jangka waktunya lebih pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Atau kalau ingin menggunakan pasar modal, maka mereka akan mencari sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih lama pembiayaannya. Nah, di pasar uang juga ada ya jenis kredit namanya, itu bisa untuk jangka panjang ya 5 sampai di atas 5 tahun gitu. Nah, itu jenisnya kredit modal usaha ya. Kalau kredit modal kerja biasanya kurang dari 1 tahun yang dipinjamkan dari perbankan. Dana-dana dari dari lembaga keuangan itu dari mana? Salah satunya adalah dari sektor rumah tangga. Jadi sektor rumah tangga ini memanfaatkan lembaga keuangan yang namanya financial institusi, yaitu sektor lembaga pasar uang dan pasar modal. Kalau mereka memasuki pasar modal, maka dananya akan disimpan dalam bentuk deposito, tabungan, dan lain-lain. Nah, oleh perbankan, maka dana-dana tersebut akan disalurkan kepada sektor usaha ini dalam bentuk pinjaman kredit. Nah, maka mereka atau sektor usaha ini akan menerima pembiayaan dari perbankan atau pasar uang. Nah, rumah tangga ini atau sektor individu atau sektor rumah tangga ya atau individu perorangan itu bisa juga menginvestasikan dananya di pasar modal. Di pasar modal itu dengan cara investasi di dalam bentuk surat berharga yang sifatnya jangka panjang, yaitu saham dan obligasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah ketika perusahaan ini membutuhkan dana, maka mereka akan menerbitkan yang namanya surat berharga. Nah, surat berharga ini akan dipecah-pecah menjadi kecil-kecil nilainya dan untuk ditawarkan melalui pasar modal kepada investor. Kemudian investor akan membeli ya dari dana-dana yang mereka miliki. Lalu dana-dana tersebut bisa masuk ke sektor usaha untuk digunakan untuk operasional usahanya dalam bentuk investasi. Investasi ini kemana? Biasanya di sektor real, biasanya ya ada sebagian yang di jasa. Jadi ada sektor real ya dalam bidang jasa atau produk dan jasa, ada yang menghasilkan produk dan jasa atau servis ya. Jadi baik itu di sektor jasa maupun di sektor manufaktur, mereka tetap membutuhkan yang namanya investasi sektor real ya. Kalau rumah sakit contohnya, mereka itu adalah memberikan jasa pelayanan kesehatan. Nah, untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan, mereka perlu investasi dengan mendirikan gedung rumah sakit dan peralatan-peralatan yang diperlukan. Nah, itu namanya investasi pada sektor real oleh sektor usaha. Nah, tadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang namanya government sector atau sektor pemerintah di sini. Jadi sektor pemerintah ini kegiatannya adalah financing expenditure by borrowing. Nah, jadi pemerintah ini biasanya melakukan sumber pembiayaan dengan cara menjual surat-surat utang. Nah, contohnya seperti apa? Pemerintah telah menerbitkan surat utang untuk membiayai investasinya. Contohnya adalah Sun, kemudian ORI, kemudian apalagi tuh obligasi ORI, obligasi Republik Indonesia, Sun surat utang negara, kemudian apalagi satu lagi itu yang terakhir itu masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Surat berharga negara kita yang dijual di pasar modal. Sukuk, Bu. Sukuk, boleh. Apalagi? SBR. SBI, surat berharga Bank Indonesia, itu adalah merupakan kebijakan dari Bank Sentral dalam rangka mengendalikan atau kebijakan moneter.
Tapi kalau financing expenditure itu biasanya tidak ada kaitannya dengan kebijakan moneter, tetapi terkait dengan investasi negara kita. Jadi tadi contohnya ada ORI, ada SUN, ada sukuk, dan seterusnya, ada beberapa macam jenis. Kalian bisa lihat ya di idx.co.id itu ada jenis surat utang negara apa saja yang sudah dijual di pasar modal kita. Itu oleh pemerintah digunakan untuk apa? Untuk diinvestasikan pada fasilitas umum. Karena kalau bukan pemerintah yang melakukan, maka itu akan memerlukan biaya yang cukup besar, sektor swasta biasanya tidak mau. Di mana sektor swasta yang profit oriented tentu saja mikir 2 kali karena untuk kepentingan sosial. Kalau pemerintah memang tugasnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat sosial. Jadi tidak memiliki tujuan laba atau non profit oriented gitu ya. Nah, dana-dana yang dihasilkan oleh pemerintah itu digunakan untuk investasi, contohnya membangun jembatan, membangun bendungan, membuat lapangan udara, membuat rel kereta, membeli kereta, kemudian untuk membuat jalan tol, membuat fasilitas-fasilitas umum yang memang tidak bisa dikerjakan oleh swasta, PLN misalnya ya, jaringan listrik itu, kemudian telekomunikasi sekarang udah banyak swasta yang kelola, kalau tadinya kan masih kita, masih pemerintah. Sekarang sudah sebagian sudah dilempar kepada swasta untuk masuk ke sektor telekomunikasi atau industri telekomunikasi. Nah, dengan harapan tadi investasi pemerintah itu akan menggerakkan roda perekonomian negara kita sehingga penduduknya itu mampu bekerja secara produktif untuk meningkatkan income per kapitanya. Kalau income per kapita masyarakatnya naik, penghasilannya nambah, rakyatnya sejahtera, maka pemerintah juga akan sejahtera. Negara kita akan semakin sejahtera karena masyarakatnya sejahtera. Sejahteraanya dari mana? Ya masyarakat kita tidak perlu lagi dibantu oleh pemerintah ya. Pemerintah juga mendapatkan pemasukan dari sektor pajak karena roda perekonomian itu bergerak dengan baik ya. Jadi kalau misalnya income per kapita itu tinggi, maka masyarakat konsumsinya juga tinggi. Kalau konsumsinya tinggi, maka bisnis sektor atau sektor usaha ini juga akan berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu, jadi perputarannya. Nah, pemerintah dengan roda perekonomian bergerak, maka pemerintah juga akan mendapatkan pemasukan dalam bentuk pajak dan bea-bea cukai yang lain ya. Jadi itulah sebagai pemasukan pemerintah yang sebagian itu digunakan untuk mengembalikan utang-utang pemerintah. Jadi utang pemerintah akan dibayar kan? Surat-surat utang negara itu nanti akan dibayar pada saat jatuh tempo gitu. Membayar dari mana? Ya pemerintah juga punya income. Pemerintah juga punya BUMN, pemerintah juga punya mendapatkan pajak dan pendapatan yang lain-lain dari ekspor impor dan seterusnya, itu akan digunakan untuk membiayai pergerakan perekonomian negara kita. Jadi masing-masing ini memiliki tugas sendiri-sendiri dalam rangka menggerakkan perekonomian sehingga investasi akan berkembang, perekonomian berkembang, investasi akan maju, rakyatnya sejahtera. Jadi seperti itu yang diharapkan. Nah, ini siapa saja perannya adalah seperti itu perannya. Kemudian kita masuk ke portfolio management. Di sini kalau kita mau melakukan investasi ya tadi caranya kan melakukan investasi, semua juga melakukan investasi nih ya. Bisnis sektor juga melakukan investasi, rumah tangga investasi, government juga melakukan investasi. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada yang namanya portfolio management process. Portfolio management proses ini ada tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya seperti ini. Yang pertama adalah membuat policy statement, kemudian examine current and project financial economics, politik, social condition, kita membuat prediksi, kemudian implementasi untuk membentuk suatu portofolio, kemudian kita mengevaluasi feedback, bagaimana feedbacknya ya. Kita nanti kalau misalnya hasilnya udah sesuai dengan harapan, ya kita akan tingkatkan. Kalau belum sesuai, kita evaluasi lagi, kita bikin perencanaan baru lagi, ke sini ke tahap 1 lagi, kemudian masuk lagi ke tahap 2, tahap 3. Nah, ureanya seperti ini. Nah, tahap yang pertama itu adalah set investment policy, menentukan ini tahapannya ada 4 tahap ya, ada 5 tahap sebenarnya.
Ya, ada set investment policy nih. Di sini menentukan objektifnya apa, tujuannya bagaimana ya. Misalnya tujuannya mendapatkan return misalnya 10% sebulan misalnya. Nggak salah, 10% per bulan itu kalau kita investasi di pasar modal itu memungkinkan gitu ya. Kita bisa dapatkan itu. Kemudian jumlah investasi kita berapa. Ini menjadi constraint. Kemudian memilih aset-aset apa yang akan kita pilih dalam investasi kita. Jadi ada aset real, ada aset keuangan. Aset keuangan itu ada lagi dibagi. Ada saham, ada obligasi, ada yang lain-lainnya. Ya. Jadi kita boleh memilih di sini. Kita akan tentukan ada reksadana dan lain-lain. Kemudian melakukan analisis sekuritas atau mencari aset-aset yang misprice. Di sini kita melakukan analisis kalau kita masuk di pasar uang ya, pasar keuangan, kita melakukan yang namanya analisis sekuritas. Kalau kita masuk di real asset, kita juga melakukan analisis juga. Studi kelayakannya bagaimana, studi kelayakan bisnisnya bagaimana, kemudian evaluasi proyeknya bagaimana. Nah, kalau di sekuritas atau di pasar modal kita melakukan analisis sekuritas. Kalau di pasar keuangan. Jadi mencari aset-aset yang misprice, artinya apa? Mencari aset-aset yang harganya itu di bawah nilai yang nilai intrinsiknya atau nilai yang sesungguhnya atau fair price-nya. Jadi kalau nilai fair price-nya itu 1.000, kita akan cari yang di bawah 1.000 dengan menggunakan teknik-teknik analisis sekuritas. Nah, bagaimana caranya melakukan analisis sekuritas? Dengan menggunakan yang namanya technical analysis dan menggunakan fundamental analysis. Nah, technical analysis ini bagaimana cara melakukannya? Menggunakan data-data historis untuk melihat tren ke depannya. Jadi kita mengumpulkan data-data masa lalu, kemudian kita gambar dalam bentuk grafik-grafik, kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar untuk memprediksi kira-kira ke depannya mau naik atau turun. Nah, kita akan memilih surat berharga yang harganya kira-kira mau naik di masa yang akan datang. Itu yang kita sebut underprice. Kemudian fundamental analysis itu untuk menentukan nilai yang sesungguhnya atau true value atau fair value berdasarkan ekspektasi return di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita akan membuat ekspektasi kira-kira return di masa yang akan datang itu hasilnya berapa. Nah, untuk itu kita menggunakan metode-metode pendekatan fundamental, bisa menggunakan yang namanya valuation. Kalau nggak salah kemarin pertemuan yang sebelumnya itu udah diajarkan tentang valuasi ya, penilaian ya, menggunakan metode-metode penilaian itu untuk menentukan true value-nya. Nah, kalau true value-nya udah ketemu, maka kita akan mencari sekuritas-sekuritas mana yang nilainya di bawah true value. Nah, karena apa? Karena kalau kita memilih sekuritas di bawah true value, biasanya harga itu akan bergerak menuju true value. Nah, kenaikan itulah yang kita harapkan yang akan menjadi keuntungan kita. Sehingga kita akan mencari yang under value, bukan yang over value. Kalau yang over value udah nggak bisa naik lagi, biasanya turun dia. Kalau seandainya naik juga bisa sih, cuma naiknya kecil-kecil ya, nggak terlalu besar. Jadi kita berharap mendapatkan yang nilainya mengalami peningkatan terus-menerus. Yang ketiga adalah portfolio construction. Jadi kita membentuk portofolio dengan mengidentifikasikan aset dan menentukan diversifikasinya. Nah, membentuk portofolio di sini artinya portofolio itu apa? Portofolio itu adalah sekumpulan aset-aset. Jadi kita setelah melakukan penilaian tadi dengan menggunakan teknik fundamental dan technical, kita akan menentukan aset-aset mana saja nih yang bisa kita pilih sebagai investasi kita. Nah, kita akan pilih kemudian kita bentuklah itu yang namanya portofolio yang terdiri dari beberapa aset. Pembentukan portofolio ini merupakan kegiatan yang disebut sebagai diversifikasi. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak melakukan diversifikasi ke dalam beberapa aset, maka kemungkinan kita akan mendapatkan kerugian maksimal, ya, dibandingkan kalau kita melakukan diversifikasi. Kalau kita melakukan diversifikasi, yang diharapkan adalah kerugian minimal yang kita akan tanggung. Kenapa kita bisa mendapatkan kerugian minimal? Karena dengan diversifikasi maka
perubahan ya, perubahan nilai itu akan saling mengkompensasi antara yang satu dengan yang lain karena terdiri dari beberapa aset. Karena terdiri dari beberapa aset, maka kenaikan dan penurunan nilainya akan saling mengkompensasi. Kalau yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik, yang satu turun. Jadi dengan kompensasi tersebut maka akan mempertahankan atau mengatur return yang akan kita peroleh secara total dari waktu ke waktu dengan nilai yang positif. Itu harapan kita. Gitu. Sehingga untuk sepanjang masa dengan portofolio kebutuhan kita akan terpenuhi sepanjang masa dengan baik. Gitu. Jadi diversifikasi itu adalah konsep kompensasi risk ya. Mereka akan saling mengkompensasi sehingga akan mengatur, menata, memanage return yang akan kita terima dari waktu ke waktu itu dengan hasil yang cukup baik gitu. Yang kita harapkan diversifikasi ini adalah risiko minimal. Karena tanpa diversifikasi maka risiko maksimal yang akan kita dapatkan. Contoh dari kegiatan yang tidak melakukan diversifikasi. Misalnya saya punya saham A cuma satu saham A saja. Ketika saya membeli saham A besoknya turun, berarti saya rugi, otomatis saya rugi. Gitu. Tapi ketika saya memiliki saham A dan B, maka ketika A turun, B ini nggak turun tapi naik. Sehingga secara total saya masih tetap mendapat keuntungan atau tidak rugi. Seandainya rugi juga ruginya minimal karena mungkin kenaikan B lebih kecil daripada penurunan A sehingga ruginya tidak maksimal kalau kita hanya punya A saja. Tapi kalau kenaikan B lebih tinggi dari penurunan A, maka yang kita dapatkan masih profit, masih keuntungan gitu. Nah, itu gunanya diversifikasi atau pembentukan portofolio. Jadi konsep dari portofolio adalah melakukan diversifikasi aset. Kemudian setelah kita membentuk portofolio, maka kita melakukan yang namanya portofolio evaluasi. Jadi melakukan evaluasi atas portofolio yang kita miliki. Ada metode-metodenya juga ya, ada menggunakan metode trainer, ada metode SARPE, ada menggunakan Jensen Index dan lain-lain. Nah, metode-metode itu kita gunakan untuk mengevaluasi apakah portofolio yang kita hasilkan ya sesuai dengan objektif atau tujuan yang kita tentukan di awal tadi di nomor 1. Yang di sini kan objektif nih. Apakah sesuai dengan objektif ini atau tidak gitu. Di sini. Kalau ternyata sudah sesuai dengan apa yang kita tentukan di awal, maka untuk selanjutnya kita tinggal memanage bagaimana caranya tujuan kita tercapai dan meningkat dari waktu ke waktu. Gitu. Tujuan kita akan tingkatkan lagi. Kalau sekarang sudah dapat, maka ke depan kita tingkatkan lagi tujuannya, budgetnya kita naikkan lagi gitu ya. Dan setiap saat kita mengalami kenaikan. Tetapi ketika kita evaluasi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita benar-benar akan melakukan evaluasi ulang dan kita akan mengeset lagi tujuannya kita rubah, kemudian jumlah dananya kita rubah, aset-asetnya yang kita pilih itu juga kita rubah, kita akan rubah selamanya ya mengikuti alur yang ini nih. Ya, kita akan turun kemudian naik lagi ke atas. Itu kemudian kita melakukan yang namanya tadi portfolio revision ya, melakukan ketiga tahap step sebelumnya lagi. Oke. Nah, bagaimana caranya melakukan strategi dalam berinvestasi gitu. Jadi investasi itu bukan hanya membentuk portofolio aja, tapi ada strateginya. Strateginya bagaimana? Strategi yang pertama yang lebih gampang itu adalah buy and hold. Jadi kita membeli terus menyimpan sampai selamanya. Kalau kita membeli saham, maka strategi buy and hold harus menggunakan pendekatan fundamental dulu yang kita lakukan ya tekniknya, teknik fundamental. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknik fundamental kita akan menemukan aset-aset atau saham-saham atau surat berharga yang memang nilainya itu under value gitu ya. Dan nanti di masa yang akan datang dia akan mengalami kenaikan gitu yang memiliki yang growth stock misalnya ya. Ya, jadi itu bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi kita beli, kita diamkan aja. Kita dengan harapan nanti akan naik karena untuk lama makanya kita hold, kita akan memilih yang lebih selektif ya dalam melakukan pemilihan instrumen investasi. Suara saya kedengeran ya?
Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Iya, Bu. terdengar jelas Ibu. Jadi strategi yang pertama adalah buy and hold, itu membeli kemudian disimpan, ditahan sampai lama. Misalnya nih, saya atau kalian nih, kalian sekarang punya uang kemudian dibelikan saham yang bagus, kemudian Anda diamkan aja sampai nanti Anda lulus kuliah baru Anda lihat. Ya, simpan dulu, disimpan untuk berapa lama. Setelah Anda lulus kuliah, Anda cari kerja. Anda cari kerja untuk modal cari kerja atau untuk usaha. Jadi sekarang Anda kuliah, udah membeli saham, kemudian di hold sampai kalian lulus. Setelah lulus dilihat, tuh ternyata saham-sahamnya udah pada naik, bisa untuk modal usaha misalnya. Ya, karena kan anak sekarang nggak mau kerja, maunya berusaha sendiri. Anak saya aja bikin usaha sendiri gitu ya. Ya saya support aja lah, saya dukung. Karena memang zaman sekarang anak-anak itu maunya memiliki usaha sendiri daripada bekerja dengan orang lain gitu katanya. Jadi anak saya sudah punya perusahaan, ada PT-nya, pendirian PT dia bangun ya. Nah sekarang minta saya sebagai komisarisnya. Jadi saya sebagai komisaris di perusahaannya. Anak saya jadi direkturnya. Kan bisa seperti itu. Ya sementara mungkin anak buahnya belum banyak ya, namanya juga baru. Kalian juga bisa seperti itu. Bisa memulai usaha baru dengan sekarang caranya membeli saham dulu. Oh iya, saya mau tanya. Kalian sudah menerima transferan belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi kalian sudah nyerahin rekening ya? Sudah. Bu. Kan nanti mau ditransfer itu, katanya duitnya udah ada. Ya, semoga cepat lah ya. Kalau mekanisme transfernya itu yang ngatur bukan kami ya, kami cuma tugasnya ngajar aja nih. Jadi kita juga ngajar juga belum dibayar gitu ya. Nggak tahu nanti dibayar pakai apa. Jadi kalau kalian dapat dana itu mudah-mudahan, oh jadi kalian belum praktek investasi ya? Karena belum ada uangnya ya? Belum, Bu. Oh Belum, ya, Bu. ya udah nanti diatur itu, waktunya masih ada. Nanti begitu investasi kalian bisa membuka rekening sehingga kamu segera bisa dapat melakukan real investment ya di pasar modal dengan modal cepet. Kemudian yang strategi berikutnya adalah high income and dividen tinggi, high dividend ya. Jadi high income itu sama dengan high dividend. Jadi kita akan memilih saham-saham surat berharga yang memiliki high income. High income itu salah satunya adalah memiliki dividen yang tinggi kalau beli saham. Kalau beli obligasi maka akan memilih yang memberikan kupon yang tinggi atau bunga yang tinggi gitu ya. Jadi itu strategi juga. Jadi kamu kalau mau beli saham terserah mau dapat capital gain mau enggak, mau harganya naik, mau enggak turun. Yang penting yang saya incar adalah memilih perusahaan-perusahaan yang membayar dividen tinggi gitu. Misalnya kamu beli saham dengan harga 2.000, kamu nanti dapat dividen misalnya per lembarnya 200 gitu. Kan lumayan 200 dibagi 2.000 berapa persen? Itu kan udah 10% gitu kan. Setahun 10% dapatnya. Kalau sekarang tingkat suku bunga 3% setahun, kalian masih dapat lebih tinggi daripada kalau misalnya disimpan di bank gitu. Jadi high income atau high dividend ya. Kemudian memilih stok saham yang long term growth. Jadi memilih saham-saham yang growth atau bertumbuh di masa yang akan datang. Karena saham-saham yang memiliki growth yang tinggi itu biasanya harganya akan naik sehingga akan menghasilkan capital gain yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan capital gain maka pilih yang growth. Sahamnya jenisnya yang long term growth atau yang pertumbuhannya jangka panjang. Nah, untuk itu kalian harus ngitung bagaimana caranya mendapatkan saham-saham yang growth-nya tinggi ya. Kita harus hitung. Jadi menggunakan data masa lalu, menggunakan data historis, laporan-laporan keuangan data masa lalu bisa dihitung growth-nya rata-rata berapa ya, mengalami kenaikan trennya apa turun gitu. Kemudian memilih agresif stock management atau memilih yang saham-saham yang memberikan capital gain tinggi juga dividen ya. Bentar ya. Bentar, saya absen dulu. Saya absen dulu. Kalau nggak absen nanti dianggap nggak masuk saya.
Oke. Jadi kita memilih aggressive stock management, yaitu memilih saham-saham yang memiliki capital gain dan membayar dividen. Jadi kalau misalnya saham-sahamnya itu tidak membayar dividen, maka kamu udah tidak dipilih gitu, nggak akan memilih itu. Dan yang kedua, kemungkinan untuk mendapatkan capital gain juga. Kemudian speculation and stock term trading itu juga ada orang-orang yang semangatnya spekulasi memilih investasi dalam jangka pendek, misalnya beli hari ini jual besok atau beli hari ini pagi jual sore. Itu spekulasi ya. Jadi orang-orang yang hanya mementingkan investasi strateginya untuk jangka pendek bukan untuk jangka panjang. Jadi setiap hari dia melakukan transaksi jual beli, beli dengan harga murah, jual dengan harga mahal, beli dengan harga murah, jual dengan harga mahal, selalu begitu ya. Cuman sewaktu-waktu juga ternyata mau beli di harga murah, ketika mau jual mau di harga mahal, ternyata dia nggak naik-naik, masih harganya segitu, terus makanya dia juga nggak bisa jangka pendek. Sehingga biasanya dia memerlukan waktu atau melakukan strategi lain yang namanya averaging. Jadi dia beli lagi di harga murah supaya rata-ratanya menjadi turun. Jadi ketika saham-saham itu naik sedikit saja dia bisa jual gitu kan dengan keuntungan yang lumayan. Pasti ada untungnya gitu, bukan lumayan. Nah, ini adalah strategi investasi. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe investor. Investor itu tipenya seperti apa? Di sini ada beberapa tipe investor, ada defensif, ada konservatif, ada balance, ada moderat, dan ada yang agresif gitu ya. Jadi tipe orang-orang ini yang mana? Kalau misalnya Anda yang takut berarti defensif. Kalau Anda defensif, kemudian ada yang agak takut konservatif. Kemudian ada yang seimbang ya antara takut dan keberaniannya itu seimbang gitu, win-win lah ya. Jadi sedang-sedang aja. Kemudian ada yang agak agresif, ada yang agresif. Agresif itu ya setiap saat melakukan aktif transaksi, melakukan penilaian sehingga aktif sekali transaksinya jual belinya gitu ya. Untuk investasi apa, hari ini investasinya di mana, besok investasinya di tempat lain, itu yang agresif. Tapi kalau defensif itu biasanya atau konservatif biasanya ya yang buy and hold itu. Beli obligasi kemudian di hold sampai jatuh tempo. Nah, itu strategi yang konservatif, defensif itu yang seperti itu. Oke, jadi ini ada tipe-tipe investor akan sesuai. Kemudian jenis investor ini ada kalau di Indonesia, di pasar modal Indonesia ada 3, ada investor institusi, ada investor individu, ada investor asing. Investor institusi ini adalah lembaga-lembaga yang melakukan transaksi jual beli di pasar modal atau ya di pasar modal ya, karena kita bicara tentang pasar modal nih. Jadi apa saja institusinya yang aktif melakukan transaksi di pasar modal, misalnya perbankan, reksadana, dana pensiun, asuransi, itu adalah contoh-contoh dari investor institusi yang mereka memiliki dana yang berlimpah-limpah yang akan dialokasikan untuk investasi. Salah satunya adalah investasi di pasar modal, salah satunya. Salah duanya investasi di tempat lain, bisa saja investor institusi ini investasinya di sektor real gitu ya. Jadi bisa seperti itu, nggak harus di pasar keuangan. Jadi bisa bermacam-macam. Nah, itu investor institusi. Jadi kalau Anda mau melihat ini ada investor institusinya nggak sih di perusahaan ini, kalian bisa lihat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya itu pemilik perusahaannya itu siapa? Ada yang nama orang, ada yang nama perusahaan gitu. Nah, kalau pemiliknya adalah nama perusahaan, itu berarti pemilik dari perusahaan itu salah satunya adalah investor institusi gitu. Oke? Jadi bisa dilihat apakah dia nama orang atau nama perusahaan. Nah, yang tertulis di situ biasanya yang kepemilikannya itu biasanya di atas 5%, ya. Kalau yang kurang dari 5% itu dianggap sebagai investor individu lah gitu. Jadi kalau yang pemilikan sahamnya di perusahaan itu di atas 5%, maka namanya akan tertulis di situ sebagai pemegang saham PTA, namanya Amat gitu. Nah, itu biasanya dia minimal 5% dia punya di sahamnya. Ya, 5% dari 10 juta lembar kan lumayan kan. Dan nggak 10 juta. Berarti berlembar-lembar tuh saham yang dijual di pasar modal. Nggak sedikit, banyak ya. Nah, kemudian investor individu itu adalah seperti kita-kita ini. Jadi investor yang memainkan dananya atas nama sendiri, bukan atas nama institusi. Jadi
ketika kita melakukan transaksi atau investasi di pasar modal atas nama sendiri itu disebut sebagai investor individu. Tapi ketika disebut sebagai investor institusi ya saat mereka melakukan transaksinya itu atas nama lembaga. Nah, kemudian ada investor asing. Investor asing ini adalah investor yang memang bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara luar Indonesia, yang memang juga mereka aktif transaksinya. Jadi investor-investor asing itu akan masuk ke pasar emerging di seluruh dunia. Karena di pasar emerging itu biasanya memungkinkan investor untuk mendapatkan capital gain yang lebih tinggi atau return yang abnormal gitu ya. Jadi mereka akan mengejar yang namanya pasar emerging ya. Kenapa? Pasar emerging ini menarik karena biasanya pelaku di pasar modal itu belum memiliki pengetahuan yang merata sehingga masih terjadi yang namanya asimetri informasi yang bisa menyebabkan harga-harga itu ada kesenjangan yang cukup jauh gitu ya dibandingkan dengan nilai yang true value-nya sehingga kemungkinan investor asing ini akan mendapatkan return yang abnormal yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dia harapkan sehingga investor asing banyak yang masuk ke Indonesia karena Indonesia masih kategori emerging market gitu ya pasar modal di negara-negara yang berkembang. Kemudian kita masuk ke konsep return dalam investasi kita tentu akan akan memperhitungkan ya karena tujuan kita dalam berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan maka kita juga harus mempertimbangkan return yang akan kita peroleh. Selain return, kita juga akan mempertimbangkan yang namanya risikonya juga. Sehingga ketika kita bahas tentang investasi, kita harus tahu ya apa itu return dan apa itu risiko. Nah, return itu merupakan total keuntungan atau kerugian yang dialami atas suatu investasi selama periode waktu tertentu. Ya, jadi itu return. Nah, return dan risiko itu merupakan suatu trade off. Jadi kalau ada return pasti muncul risikonya akan mengikutinya. Itu namanya trade off ya. Jadi kedua-duanya akan selalu bersamaan, nggak akan terpisahkan mereka kalau ada return. Jadi return, bagaimana cara menghitung return? Nah, rumus return itu standar seperti ini. Jadi ini return untuk single period ya, itu holding period return. Jadi P1 dikurang P0 ditambah dengan D1 dibagi dengan P0. P1 ini adalah harga pada saat ini, P0 ini adalah harga kemarin, ditambah dengan dividen, dibagi dengan P0. Atau P1 ini adalah periode sekarang, ini periode dulu waktu kita beli ya, atau awal tahun, atau harga beli gitu kan ya. P0 ini bisa awal tahun, bisa harga beli. Kalau P1 ini adalah harga akhir tahun atau bisa harga jual. Nah, dividen ini adalah yang kita terima atau income yield-nya itu dividen kalau kita beli saham. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk menghitung return harian, return mingguan, return bulanan, return tahunan bisa atau return realisasi. Kalau saya beli kemarin 1.000 sekarang menjadi 2.000, saya akan jual nih 2.000, maka return kita adalah 2.000 dikurang 1.000 dibagi dengan 1.000. Karena apa? Karena dividennya nggak ada, karena harian. Kalau harian kan kita nggak mungkin dapat dividen. Dividen ini hanya ada ketika kita menghitung return tahunan, ya, gitu. Jadi yang P1 dikurang P0 dibagi P0 ini namanya capital gain, sedangkan dividen dibagi dengan P0 ini namanya dividen yield namanya. Jadi komponen return itu ada dua, yaitu capital gain dan dividen yield kalau dalam saham. Oke. Nah, ini contohnya ya, ada beginning price, ending price, dan dividen during period 1. Contohnya ini, harga akhirnya 110, harga awalnya 100, dividennya 4, maka returnnya sebesar 14%, ya, menggunakan rumus yang tadi. Nah, kemudian cara menghitung return itu juga ada dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ini adalah time series analysis of past return. Jadi kita menghitung return di masa lalu dengan menggunakan arithmetic. Metode aritmetik rumusnya seperti ini, yaitu 1/2 sigma R kali S. Kemudian ada metode yang berikutnya adalah yang namanya geometric average return. Jadi ada dua metode tambahan, ada arithmetic return, ada geometric return. Kalau geometric return ini adalah
terminal value sama dengan 1 plus R1 ditambah 1 plus R2 dan seterusnya. Nah, ini namanya geometric return. Nah, ini atau pakai rumus yang ini geometric return adalah terminal value 1 dibagi N dikurang 1. Ini contohnya cara menghitung return dengan menggunakan metode aritmetik dan geometrik. Ini ada contohnya adalah saham A itu returnnya 10%, saham B minus 5%, saham C 20%. Kalau menggunakan arithmetic return, kita masukkan ke persamaan arithmetic return tadi ya, 10 ditambah minus 5 ditambah 2 dibagi 3. Ketemunya ini adalah 8,33. Nah, ini menggunakan arithmetic return. Sedangkan menggunakan geometric return ya ini ya, 1 ditambah 10% ketemunya 1,1, 1 ditambah minus 5% ketemunya 0,95, 1 ditambah 20% ketemunya 1,2, kemudian dikalikan pangkat 1 per N. N-nya kan 3 ya, 1 per N dikurang 1 sama dengan 7,84. Nah, kemudian pertanyaannya, belum Bu, itu kenapa beda hasilnya yang aritmetik sama geometrik, padahal kan datanya sama. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Biasanya untuk jangka pendek kita menggunakan yang namanya menggunakan aritmetik yang untuk jangka pendek. Sedangkan yang untuk jangka panjang biasanya kita menggunakan yang namanya geometric return. Jadi tergantung kebutuhan kita. Toh hasilnya yang realisasi nggak seperti ini ya, tapi itu secara rata-rata demikian. Jadi bisa untuk menentukan metodenya itu untuk jangka waktu yang kita butuhkan. Kemudian selain return tadi, return historis, kemudian holding period return, ada yang namanya expected return. Jadi return yang kita perkirakan. Kalau kita mau melakukan investasi, maka kita harus melakukan ekspektasi return. Kira-kira return di masa yang akan datang itu berapa ya? Gitu. Kita membuat hitungan-hitungan. Nah, hitungan-hitungannya itu dengan menggunakan rumus untuk menentukan kalau return di masa yang akan datang itu hasilnya sesuai dengan harapan saya, maka saya akan invest ke sana. Tapi kalau seandainya di masa yang akan datang returnnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya saya nggak perlu. Oleh sebab itu, ketika kita akan melakukan investasi, maka kita harus membuat perkiraan return di masa yang akan datang, kira-kira berapa saya dapatnya. Nah, misalnya saya mau memasukkan deposito saya nih, uang saya ke deposito. Jadi saya udah tahu nih, return-nya kalau saya invest ke sana, setahun lagi saya dapat 3%. Udah jelas. Return-nya saya nanti akan dapat udah pasti ya, karena fixed income. Kalau saya beli obligasi, return-nya udah jelas, kuponnya misalnya 5%. Jadi setiap tahun saya akan dapat 5%, 5%, 5%, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita mau beli saham, apakah kita bisa mengatakan bahwa selama 1 tahun saya akan dapat 5%? Nggak bisa. Karena pasar saham itu lebih beresiko, lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar obligasi dan pasar uang gitu ya. Sehingga kita membuat ekspektasi return. Jadi yang kita perkirakan returnnya berapa, bisa sesuai dengan harapan kita, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi dari yang kita ekspektasikan atau yang kita perkirakan. Rumusnya seperti ini. Ini adalah expected return. Ini adalah sigma probabilita dikali dengan return. Nah, ini PS itu adalah probability of state, kemudian RS ini adalah return of state ya. S ini adalah state-nya. Nah, ini contohnya. Nah, skenario return, contohnya ini state-nya adalah excellent, good, poor, crash. Ini adalah economic condition ya. Economic condition-nya ada 4, ada excellent, good, poor, crash. Kemudian probability of state ya. Jadi di sini adalah return in state. Jadi kalau kita dalam keadaan excellent, return-nya itu adalah 0,31. Nah, untuk mendapatkan return 0,31, probabilitasnya 0,25%. Kemudian dalam kondisi good economic, maka kita akan mendapatkan return sebesar 14%, tetapi kemungkinan untuk mendapatkannya sebesar 45%. Kemudian kalau kondisi perekonomian jelek, kita akan mendapatkan minus return-nya dengan probabilitasnya 25%. Dan kalau crash, return-nya lebih gede lagi minusnya dengan probabilitas 0,05. Jadi untuk mendapatkan return minus, probabilitasnya kecil. Ya.
Tapi kira-kira seperti itulah gitu, akan terjadi itu walaupun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini adalah expected return ER adalah 0,25 dikali 31, 0,25 ini dikali 0,31 ditambah 0,45 dikali 0,14 ditambah 0,25 dikali minus ini, kemudian ditambah 0,5 dikali 0, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 9,76%. Ya, ketemunya itu. Ini cara menghitung expected return. Jadi ketika saya mau menginvestasikan dana saya, kira-kira setahun lagi saya akan dapat keuntungan 9,76. Perkiraan saya. Oh, lebih tinggi ya. Padahal saya kalau nabung di pasar uang, di bank, depositonya cuma 3%. Jadi kalau saya investasi di sini, kemungkinan dapat 9,76 itu cukup besar ya, gitu. Tapi ini kan beresiko gitu. Resikonya bisa lebih rendah dari ini, bisa lebih tinggi dari 9,76 gitu ya. Bisa lebih rendah dari 9,76, bisa lebih tinggi dari 9,76. Kemungkinan resikonya seperti itu. Gitu ya. Ini contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi cara menghitung expected return. Ini kondisi perekonomian ada pesimistik, most likely, optimistic. Nah, ini probabilitanya, ini adalah return asetnya, ini adalah weighted-nya ketemunya 15% expected. Jadi ini 0,25 kali 13 ketemunya ini. 0,5 kali 15 ketemunya 7,5 dan total rata-ratanya 15%. Sama dengan yang aset B juga sama nih. Ya. Probabilitanya ini kemudian return-nya 7, 15 dan 23. Kemudian kalau kita hitung juga sama nih 15% ya, sama-sama. Jadi kalau kita mau memilih antara aset dan A dan B, kita pilih aja. Toh return-nya sama, tapi ingat return-nya berapa? Apakah sama juga? Risikonya berapa? Apakah sama? Kalau risikonya berbeda, tentu saja kita akan memilih yang risikonya lebih rendah karena return-nya sama ini. Yang A sama B ya. Nah, sekarang kita mau tanya, sebenarnya risiko itu apa? Dari tadi kita ngomongin return. Kita return udah seneng aja nih mau dapat 15%. Sekarang bagaimana dengan risikonya? Nah, kita akan melihat risiko itu apa. Risiko itu adalah ukuran ketidakpastian seputar pengembalian yang diperoleh dari investasi kita. Atau variabilitas pengembalian. Variabilitas itu adalah fluktuasi ya, naik turun dari return yang kita yang kita harapkan itu bisa naik atau bisa turun. Kenaikan dan penurunannya itu sebesar dari resikonya. Nah, ini resiko-resiko itu ada macam-macam, ada yang namanya business risk, ada yang namanya financial risk, ada yang namanya interest rate, ada liquidity risk, ada market risk, ada event risk, ada exchange rate risk, ada purchasing power risk, ada tax risk. Nah, ini adalah jenis-jenis resiko yang akan muncul kemudian disebut sebagai resiko satu kesatuan. Jadi resiko itu adalah kumpulan dari resiko-resiko ini. Nah, investor dalam menyikapi resiko itu memiliki preferensi yang berbeda-beda ya. Ada yang namanya investor itu risk averse, ada yang namanya risk indifferent, ada yang risk taking. Kalau risk averse ini adalah investor yang orangnya takut akan resiko. Dia maunya setiap ada kenaikan resiko maka keuntungannya juga harus naik gitu. Return-nya juga harus naik. Jadi ini resikonya naik ke sana, ini gambarnya kan yang ini ya. Risikonya naik, maka return-nya juga naik nih. Itu yang namanya risk averse. Tapi kalau yang indifference, risk indifferent ini normal aja. Jadi ya mau naik mau turun dia akan sama saja ya sikapnya. Yang paling ekstrim itu adalah risk averse dan risk taking. Kalau risk taking itu mereka mau mengambil risiko yang tinggi walaupun kemungkinan return-nya itu akan turun gitu. Beda sama risk averse. Risk averse kalau risikonya naik maka return-nya harus naik. Tapi kalau risk taking dia berani ya apabila risikonya naik dan kemungkinan return-nya akan turun dia juga berani ambil. Jadi udah return-nya turun, risikonya naik ya dia mau gitu loh. Itu yang namanya risk taking atau risk taking ya. Yang berani menanggung risiko. Nah, ini ada yang namanya kurva indifference. Kalian masih ingat kan? Kurva indifferent waktu kuliah teori ekonomi mikro, ada yang namanya indifferent curve gitu ya. Nah, ini adalah tentang kegunaan atau manfaat yang meningkat dari seorang investor. Jadi ini menunjukkan kepuasan ya.
Semakin ke atas, semakin ke garis biru ya, yang warna biru ini kepuasannya semakin naik. Ya. Ketika kepuasannya naik itu, yaitu resikonya semakin kecil, returnnya makin naik gitu. Nah ini kan returnnya naik semakin ke yang warna biru. Tapi kalau yang ini, yang merah ini adalah resikonya tertentu, returnnya juga rendah nih. Ketika manfaatnya atau benefitnya meningkat, maka returnnya berkurang, resikonya naik. Nah, jadi kepuasannya itu yang garis biru ini lebih tinggi dibandingkan yang warna kuning. Yang warna kuning ini manfaatnya atau kepuasannya atau benefitnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang warna pink, yang warna merah. Jadi ini adalah kurva indifferent, kepuasan seseorang dari hasil investasi yang diperolehnya. Nah ini cara mengukur resiko. Cara mengukur resiko itu dengan menggunakan standar deviasi, ya, standar deviasi. Ini adalah expected value of return atau KABAR. Ini namanya KABAR. Is the most likely return of an asset. Jadi ini merupakan rata-rata dari return atau expected return dengan menggunakan metode yang tadi kita sudah hitung, yaitu R dikali dengan probabilitas, ya, return atau K, ya. Ini notasi saja, yang tadi notasinya R, kalau yang di sini pakai K. Jadi ini kabar sama dengan sigma K dikali probability. Ini rumusnya sama dengan yang tadi tabel-tabel ini ya. Nah, tabel-tabel ini sama ya rumusnya yang ini. Ini rumusnya. Cuman saya ambil aja ini jadi kecil. Nah, ini juga varians atau standar deviasi berdasarkan persamaan ini tadi ya, persamaan ini. Maka kita bisa menghitung yang namanya standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ini adalah varians ya. Varians itu sigma dari probabilitas S dikali return ya, dikurang dengan expected return yang sudah kita hitung. Jadi dikurang dengan expected return. Nah, standar deviasi adalah akar dari varians ini. Ini standar deviasi. Nah, sekarang ini adalah kalau kita lihat ya, ini ada RS, ini adalah expected return pangkat 2 ya. Ini adalah probabilitas, PS ini adalah probabilitas. Kalau kita lari ke sini, nah ini ya, yang expected return itu yang 15 ini. Ya, ini adalah expected return. Sedangkan RS atau return itu yang ini, yang 13, 15, 17. Yang ini adalah probabilitas. Jadi nanti probabilitas dikali 13 dikurang 15. Ditambah probabilitas dikali 15 dikurang 15. Nanti kita lihat cara menghitungnya ya. Nah, ini cara menghitungnya ya. Tadi yang hitungan yang pertama itu, yang hitungan yang ini nih. Yang ini adalah probabilitas, ini adalah return instead, ini adalah expected return. 9,76 adalah 9 expected return ER. Ini adalah return instead ya. Jadi return instead ya. Ini adalah expected return, ini probabilitas. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, nah ini sampelnya adalah varian sama dengan menggunakan data yang tadi, probabilitas, ini adalah return instead, ini adalah expected return pangkat 2, ditambah dengan probabilitas, ini adalah return instead dikali dengan expected return sama dengan yang ini pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah variansnya 0,038. Ini belum standar deviasi, masih varians. Kita akan menghitung standar deviasinya, resikonya. Nah, resikonya adalah 19%, 19,49%. Nah, kalau kita lihat di sini expected return-nya adalah 9,76% dengan resikonya sebesar 19,49. Artinya apa? Kemungkinan untuk mendapatkan return 9,7% itu adalah bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Bisa naik ya, naik menjadi 9%,7 ditambah 9,7% ditambah dengan 19,49% atau 9,7% dikurangi 19,49%. Jadi return yang akan kita peroleh
yang ini kan expected return-nya, return yang kita perkirakan kan 9,76% nih kita kalau mau investasi. Dapatnya segini. Tetapi kemungkinan kita juga bisa mendapatkan lebih besar dari ini, juga lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 9,76. Lebih besarnya berapa? Lebih besarnya dari standar deviasi. Jadi 9, kalau kemungkinan yang baik, kemungkinan baiknya 9,76% ditambah dengan 19, tadi, atau kemungkinan jeleknya adalah 9,76 dikurangi 19, sekian persen. Itu kemungkinan jeleknya. Nah, ini ya. Jadi tadi ini 9,76% ditambah 19,49. Itu kemungkinan baiknya kalau kita bisa dapat return sebesar itu. Tapi kemungkinan buruknya adalah 9,7 dikurangi 19,49, bisa minus gitu ya. Ruginya bisa benar-benar minus gitu. Jadi bisa rugi karena ini resikonya cukup tinggi dibandingkan dengan return yang akan diperoleh. Nah, ini ada estimated variance, yaitu expected value of square deviasi. Ini adalah standar deviasinya ya. Nah, ini adalah tadi, ini contoh, saya cuma memberikan contoh supaya kalian jelas. Ini adalah soal yang kaitannya sama yang ini. Ini adalah aset A, return-nya 15, aset B, return-nya juga 15. Bagaimana resikonya? Resikonya itu di sini. Resikonya itu di sini. Nah, ini adalah resikonya. Kita masukkan ke persamaan tadi ya. Resikonya yang A itu 1,41, yang B resikonya 5,66. Kalau dengan return yang sama, yang A 15%, yang B juga 15% return-nya, tapi resikonya B lebih tinggi dibandingkan dengan A, maka sebaiknya kita memilih yang A, yaitu 1,41 resikonya. Jadi kalau kita akan memilih, maka memilih yang A. Karena apa? Risikonya lebih kecil, return-nya sama gitu. Kalau kita milih B, return-nya sama 15%, tapi resikonya lebih besar, 5,66. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, ini contoh ya, standar deviasi dan return kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, large company stock, saham-saham perusahaan besar, saham-saham perusahaan kecil, untuk long term corporate growth bond, long term government bond, US Treasury bill ya. Ini adalah gambaran bahwa small company itu memiliki return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih tinggi di sini. Contohnya ini ya. Small company itu memiliki return paling tinggi dan risiko juga paling tinggi. Jadi kalau Anda memilih small company ya ini. Sementara kalau yang large return-nya lebih kecil dibandingkan dengan small, tapi risikonya juga lebih kecil. Oke. Nah, ini adalah untuk mengukur risiko, kita juga bisa menggunakan yang namanya koefisien of variasi. Ya, kita bisa menggunakan itu. Koefisien of variasi itu adalah untuk menentukan pilihan ya. Jadi berapa risiko secara relatif yang akan kita tanggung. Nah, dalam menggunakan koefisien variasi ini kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus koefisien variasi yaitu standar deviasi dibagi dengan expected return. Standar deviasi dibagi dengan expected return. Jadi ini adalah ukuran risiko relatif ya. Nah, kalau kita contohkan di sini ada aset X dan aset Y. Ini adalah expected return-nya untuk X12, untuk Y20, standar deviasinya untuk X9, untuk Y 10%, maka koefisien variasinya adalah standar deviasi dibagi dengan expected return. Ketemunya 0,75. Yang E itu 10% dibagi dengan 20, ketemunya 0,5. Jadi kalau kita akan memilih apakah membeli aset X atau membeli aset Y, maka kita akan memilih yang koefisien variasinya itu rendah. Jadi di sini yang rendah adalah yang Y, di mana koefisien variasinya adalah 0,5, lebih rendah dibandingkan dengan X yang sebesar 0,75. Ini kalau untuk menghitung relatifnya. Kalau tadi kan contoh yang tadi jelas bahwa
expected return-nya 15 sama return-nya risikonya berbeda, yang satu kecil, yang satu gede. Kalau di sini kita nggak bisa langsung memilih, harus menghitung koefisien variasinya. Karena apa? Expected return-nya berbeda, standar deviasinya juga berbeda. Jadi kita harus menghitung langkah selanjutnya dengan melakukan penghitungan koefisien of variasi untuk menentukan pilihan. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita akan menghitung belajar tentang portofolio. Jadi portofolio itu merupakan kumpulan atau kombinasi dari aset, bisa aset keuangan, bisa real asset dan macam-macam ya. Dan kita menganggap bahwa investor itu semuanya rasional. Di investor yang rasional itu adalah investor yang risk averse, yang takut akan risiko ya, yang selalu memilih membentuk portofolio. Jadi investor akan memegang portofolio karena dia ingin melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Jadi prinsip dari portofolio itu adalah jangan menempatkan telur Anda dalam satu keranjang atau don't put your egg in one basket ya. Nah itu. Jadi itu konsep portofolio. Karena apa? Kalau ditaruh dalam satu keranjang, kalau keranjangnya jatuh telurnya akan pecah semua. Tapi kalau ditaruh di beberapa keranjang, satu keranjang telurnya jatuh, ada keranjang yang lain telurnya masih utuh. Nah, itu konsep portofolio. Ya. Jika investor memegang satu aset, dia akan sepenuhnya menanggung konsekuensi dari kinerja yang buruk atau risiko maksimal tadi. Tetapi kalau tidak, kalau melakukan portofolio, investor memiliki portofolio aset yang terdiversifikasi sehingga risiko minimal yang akan ditanggung. Nah, ini rumus return portofolio. Ini adalah rumusnya ini. Ini ada yang gede, ada yang kecil ya. Ini yang sama saja, hanya beda notasinya aja. Ini pakai K, kalau di sini pakai R, ya. Return portfolio adalah weighted bobot dari aset I, aset 1 dikali dengan return aset 1 ditambah dengan bobotnya aset 2 dikali dengan return aset 2 dan seterusnya. Kalau kita punya asetnya 10, maka di sini ada W10 ya, sama R10. Atau ini kalau dipersingkat persamaannya seperti ini. Nah, ini RP ini adalah tingkat pengembalian atau return portofolio. RG ini adalah pengembalian aktiva atau aset atau saham. W ini adalah bobotnya. Bobotnya itu adalah berapa persen dana yang kita tanamkan pada aset ini, ya. Berapa persen uang kita yang ditanamkan pada aset 1, berapa persen uang kita yang ditanamkan pada aset 2. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah cara menghitungnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Ini ada aset X dan aset Y, masing-masing bobotnya 50%, 50% ya. Jadi untuk diinvestasikan ke X itu 50%, di Y juga 50%. Maka return portofolio kita hitung seperti ini ya. Tahun 2000 ini semuanya 12 nih contoh yang nggak baik nih. Ya. Semuanya expected return portofolio adalah 12. Nah, ini adalah contoh menghitung expected return dengan menggunakan metode tadi geometrik ya. Geometric return dengan menggunakan metode tadi juga kita dapat ketemunya 15%. Ini expected return portfolio. Bagaimana cara menghitung standar deviasinya? Standar deviasinya dengan cara seperti ini, diakarkan, kemudian dimasukkan ya, kemudian dibagi. Ini juga geometrik standar deviasi dengan menggunakan data yang ini. Nah, ini kenapa kita melakukan portofolio? Karena adanya yang namanya koefisien korelasi. Kalau kita melakukan portofolio harus memilih masing-masing saham itu memiliki korelasi seperti apa. Jadi saham-saham yang kita pilih itu adalah korelasi yang negatif, bukan yang positif. Karena kalau positif itu adalah kalau korelasi antara satu saham dengan yang lain itu positif, maka pergerakan harganya itu akan sama. Ketika yang satunya naik, maka yang satunya naik juga. Ketika yang satunya turun, maka yang satunya juga turun juga. Jadi ketika yang satunya rugi, yang lain ikut rugi, kita nggak dapat apa-apa. Kalau yang satunya naik, yang lainnya naik, kita dapat untung banyak karena dua-duanya naik. Tapi ketika rugi, nggak enak bener. Karena ketika dia turun, yang satunya juga turun, kita buntung itu. Ya, kapan naiknya gitu. Kalau naik terus, kalau misalnya sekali aja turunnya mah enak. Tapi kalau turun terus kan repot.
maka kita akan memilih yang gambar yang ini, yaitu perfectly negative correlated, yaitu ketika satu saham N ini turun, maka yang M naik. Nah, ini. Ketika yang M naik, yang ini turun gitu ya. Jadi saling mengkompensasi. Jadi kita rata-ratanya ada di sini returnnya. Returnnya di tengah-tengah ya. Kita tidak akan pernah mengalami kerugian karena ketika yang satu turun, ketika yang satu rugi, yang satunya untung gitu. Itu kompensasi atau hubungan korelasi antara satu aset dengan aset yang lain atau antara satu saham dengan saham yang lain. Kalau kita mau mencontohkan, contohnya adalah perusahaan es krim sama payung. Ini perusahaan es krim kalau musim hujan itu naik, tapi perusahaan payungnya nggak laku. Kalau musim hujan payungnya laku, es krimnya nggak laku gitu. Jadi yang N ini perusahaan payung nih, ketika musim hujan dia harganya naik. Ketika musim hujan es krimnya turun harganya gitu ya. Ketika musim panas es krimnya yang laku gitu ya. Ketika musim panas payungnya nggak laku gitu. Karena nggak perlu payungan gitu. Itu contoh adalah dari hubungan yang korelasi negatif. Nah, ini contoh korelasi ya, diversifikasi seperti itu. Ini tadi yang portofolio ya. Ini 50%, 50%. Returnnya seperti ini. Sama-sama 12. Kalau yang portofolio X dan Y ini artinya kombinasi antara X dan Y ya. Jadi investor memilih dua saham X dan Y. Return portofolionya itu 12%, resikonya itu 0%. Jadi sedangkan kalau kita investasi pada saham X dan Z, maka returnnya itu 12 tapi resikonya 3,16%. Nah, di sini masing-masing X dan Y dan Z itu masing-masing memiliki return 12% dan risikonya sama juga 3,16, 3,16, 3,16. Nah, ketika kita ingin membuat kombinasi portofolio antara satu aset dengan yang lain ya, di sini X dan Z itu tetap risikonya tidak turun. Ya, udah membentuk dua aset, membentuk portofolio dari dua aset, tapi returnnya sama tetap 12, resikonya juga sama yang ini nih. Kalau mereka membeli saham secara sendiri-sendiri, membeli X saja atau membeli Y saja atau Z saja, sama dengan portofolio X dan Z. Sementara kalau investasinya pada X dan Y, maka returnnya akan sama 12%, tapi resikonya menjadi 0. Ini artinya bahwa saham X dan Y memiliki koefisien korelasi yang negatif. Karena apa? Dengan koefisien korelasi negatif mampu menurunkan resiko sampai menjadi 0. Nah, itu yang kita pilih kalau kita membentuk portofolio, tujuannya adalah untuk menurunkan resiko. Ya, kalau ternyata portofolio yang kita bentuk tidak bisa menurunkan resiko seperti portofolio X dan Z ini, maka itu portofolio yang salah. Jadi jangan lakukan ini. Yang dilakukan adalah yang X dan Y. Oke. Ini rumus-rumusnya ya. Untuk mengukur risiko portofolio dari dua aktiva. Contohnya seperti tadi. Ini korelasinya kalau positif 1, 0, dan minus 1. Kita maunya yang minus ya. Korelasinya yang minus yang berlawanan arah. Seperti payung dengan es krim. Oke. Nah, ini adalah gambar dari hubungan antara portofolio, hubungan antara satu aset dengan aset yang lain. Jadi bagaimana korelasi antara satu aset dengan aset yang lain. Ini yang di bawah ini adalah resiko garis horizontal, yang garis vertikal ini adalah expected return. Kita lihat ya, ketika kita menginvestasikan dana kita pada aset yang di sini, aset 1 dan aset 2 ya di sini, ini memiliki koefisien korelasi positif 1. Ketika kita gabungkan ya, ini returnnya naik. Returnnya naik nih. Tapi resikonya juga naik nih. Menjadi di sini. Ini kalau koefisien korelasinya minus 0,50. Yang gambar abu-abu ini. Jadi returnnya menjadi 15, resikonya menjadi turun ini. Menjadi di sini resikonya menjadi 0,02 setengah. Tapi kita lihat kalau misalnya koefisien korelasinya minus 1. Ya,
returnnya 15, risikonya 0. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau membentuk portofolio, kita akan memilih masing-masing aset itu memiliki koefisien korelasi yang negatif. Ya, jangan yang positif. Kalau yang positif, kita membentuk suatu portofolio dengan korelasi positif, bukannya bukannya risikonya turun, tapi risikonya menjadi lebih besar. Nah, itu tidak kita inginkan. Oke, ini contohnya. Nah, risiko portofolio itu seperti ini. Ketika kita membentuk portofolio, maka risikonya akan turun ya. Jadi risiko ada yang namanya unsystematic risk, ada yang risiko sistematik. Tapi yang risiko berkurang itu adalah hanya risiko yang unsystematic. Sementara risiko sistematik ini adalah tidak akan berkurang. Kenapa? Karena risiko ini sifatnya adalah permanen yang akan ditanggung oleh semua orang. Contohnya risiko apa? Contohnya adalah risiko pasar seperti inflasi, tingkat suku bunga. Itu adalah jenis risiko yang disebut sebagai systematic risk. Sedangkan yang unsystematic risk ini adalah risiko bisnis, ya. Risiko financial risk, business risk gitu ya. Yang tadi ada beberapa risiko yang saya tunjukkan, yang ini yang berkurang adalah hanya yang risiko business risk dan financial risk. Kalau yang risiko pasar atau market risk seperti inflasi atau interest, itu dengan portofolio dia tidak akan berkurang atau tidak akan hilang. Jadi risiko yang bisa dihilangkan dengan portofolio itu hanya yang disebut sebagai unsystematic risk atau diversifiable risk. Sedangkan risiko sistematik tidak bisa kita hilangkan dengan portofolio ya atau dengan diversifikasi. Oke, nah ini gambarnya. Kalau investasi di pasar modal internasional, risikonya akan lebih turun lagi. Ya. Jadi kalau investasi di pasar domestik ini yang warna orange, sedangkan kalau investasi di pasar internasional dan domestik maka risikonya akan lebih turun. Artinya apa? Jadi pasar modal antara satu negara dengan negara lain biasanya memiliki korelasi yang negatif sehingga mampu menurunkan risiko unsystematic. Ya. Nah, ini yang namanya efisien frontier. Efisien frontier ini adalah titik-titik yang memberikan pilihan investasi yang menghasilkan return tertinggi dengan risiko yang sama. Jadi garis ini adalah memberikan return tertinggi nih ya. Nih returnnya tertinggi. Dibandingkan dengan yang ada di bawah garis. Jadi titik ini, garis ini adalah returnnya di sini. Kalau dibandingkan dengan yang biru, titik-titik biru di bawahnya, maka dia returnnya lebih rendah. Padahal risikonya sama di sini. Sehingga ini disebut sebagai efisien frontier, yaitu titik-titik yang memberikan return tertinggi dengan risiko yang sama. Atau portfolio yang efisien. Nah, ini tadi kita, yang garis biru ini adalah efisien frontier, yang garis ini adalah yang tadi indifferent curve. Masih ingat ya? Tadi saya udah jelaskan tentang indifferent curve. Jadi persinggungan antara efisien frontier, mana tadi? Persinggungan antara efisien frontier yang ini, ya garis yang ini, nih yang garis warna biru, dengan indifferent curve itu yang menyatakan adalah portofolio yang optimal, ya. Portofolio yang optimal itu adalah persinggungan antara efisien frontier dengan kurva indifferentnya investor. Jadi investor kalau mau menghasilkan portfolio yang optimal maka mencari persinggungan antara efisien frontier adalah atau titik-titik portofolio yang efisien dengan indifferent curve-nya investor. Jadi titiknya di X nih. Di X dan Y. Kalau yang ini, yang warna abu-abu itu optimalnya di sini. Kalau yang warna putih optimalnya di bawah. Jadi yang Y lebih tinggi titik optimalnya, returnnya lebih tinggi, risikonya juga lebih tinggi. Sedangkan yang X returnnya lebih rendah, risikonya juga lebih rendah. Tapi dia udah puas gitu loh. Dia udah merasa puas. Menurut dia itu titik kepuasannya di situ yang optimal. Tapi bagi Y beda.
Y adalah orang yang berbeda, sehingga titik optimalnya lebih tinggi dibandingkan dengan X. Gitu. Oke, saya kira pematerian dari saya cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya akan stop screen. Ngantuk ya? Oke, ada pertanyaan? Ada chat nggak nih? Mana chatnya? Just info. Ini partisipannya hanya 123, tapi yang isi G-form 150. Ada yang nggak jujur. Pesertanya 122, yang absen 150. Siapa tuh? Ada pertanyaan? Silakan. Halo, ada yang mau bertanya? Kalian sudah absen semua? Ada pertanyaankah? Ini kalau kalian nggak pada datang itu duitnya nggak ditransfer loh. Ini kenapa nih? Yang hadir kok cuman segini? Harusnya kan 200. Absen G-form wajib menyertakan screenshot yang ada foto dan nama ya, tidak hanya tampilan speaker. Jadi yang absen di G-form harus menampilkan screenshot. Kalau tidak ada screenshot-nya berarti dia nggak hadir dalam kuliah ini. Ayo, yang absen di G-form harus menampilkan screenshot-nya. Ada pertanyaan? Vidya Sarah mau tanya? Apa? Vidya Sarah ada pertanyaan? Dimas? Cukup, Bu. Bingung ya, banyak angka-angkanya. Iya, Bu. Harus Bingung. membiasakan sih, Bu, ke angka itu, Mas. Rumusnya. Nisa, kita udah siap untuk kuisis? Nisa? Ibu itu kayaknya ada kesalahan ya. Soalnya yang kuisis di sesi 11 itu materinya nggak dibahas di sesi kita yang sekarang. Mungkin itu bukan kuisisnya bukan untuk sesi 11 kali ya, Ibu. Oh gitu, karena kan kalau modulnya sesi 11 kan ini kan, topiknya hari ini kan? Apa topiknya? Modulnya itu adalah tentang analisis investasi dan portofolio kan? Kalau kuisisnya yang kalian buat apa Nisa? Manajemen investasi, Bu, di judulnya. Kuisisnya. Iya, Ibu. Tapi di V-Class itu modulnya kan itu kan? Iya, tapi di V-Class juga emang yang kuisis sesi 11 ini nggak dimasukin, Ibu. Nggak ada ya? Iya. Di V-Class ada tugas nggak yang untuk materi hari ini? Ada tugas kasus kayaknya. Oke, kalau begitu kalian mengerjakan kasus saja. Ya. Jadi boleh mengerjakan kasusnya di V-Class. Pakai waktu berapa menit? Apa namanya Nisa? Apa namanya tugasnya itu dikerjakan
Sekarang di Fikles deadline-nya 10 hari, Ibu. 10 hari ke depan? Iya, Lama studi sekali. kasus gitu dia. Apa mau diubah ya, Ibu? Itu Ubah salah deh aja. kayaknya Tapi teman bisa diedit ya. Bukan dirubah. 10 hari kali. Lama banget 10 hari. Iya itu kayaknya salah. Mungkin pakai yang lama main copy paste kali kayaknya lupa diganti. Itu kasus besar atau kasus kecil ya? Nisa. Saya mesti cek dulu deh. Bentar saya cek dulu. Kalau kasusnya besar, mungkin kita perlu beberapa hari lah. Tapi kalau kasusnya kecil kan itu hanya beberapa menit, mungkin 1 jam gitu. Manajemen investasi. Mana kasusnya ya? Di mana kasusnya Nisa yang 11? Nggak muncul? Ada Ibu di Ada, sesi ya. Studi kasus sesi 11 ya. Sebentar. Oh, ini yang ke-1 nih. Jadi memang ini waktunya nggak cukup kalau cuma 1 jam. Paling nggak 2 hari lah. Ini cukup besar nih. Materinya untuk sesi 7, 8, 9, 10, 11. Kalau misalnya berhari-hari nanti selesai ini belum selesai kasusnya. Jadi ini waktunya bisa 3 hari atau 4 hari deh. Dirubah Nisa. Baik, Ibu. 4 hari lah boleh lah. Maksimal. Jadi ini ada kasus 1, kalian mengerjakan, tapi ini kasusnya IPO loh. Ini terkait dengan materi sesi 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada analisis rasio, ada penilaian, ada segala macam nih. Ya, kalian kerjakan kasus ini, dikasih waktu nih. Oke? Baiklah, ada pertanyaan terkait tugasnya para peserta? Bu, izin bertanya, Bu. Nah, Kalau yang mahasiswa reguler juga ikut kerjanya, Bu ya? ya ikutlah, kerjakan juga, nanti dikumpul. Yang ikut KMMI, Bu. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Sama. Karena kalian nanti konversi kan? Maksudnya Enggak, Bu. Kami enggak. Oh iya. kamu nanti nggak ada kuliah. Kamu nanti nggak ada kuliah ini Bu. lagi, materi ini udah nggak ada lagi di sana. Ya, Bu. Betul, Tetap Bu. Baik, Bu. sama. Udah absen ya di sana ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan kita, pertemuan kita. Bisa, ada yang perlu diinformasikan ke peserta?
Sepertinya cukup, Ibu. Jadi peserta jangan lupa absen di Viklas, di yang baru ya, di absensi yang baru, yang tadi pagi nggak laku, nggak kepake. Jadi yang baru, kemudian jangan lupa absen di Gform pakai foto screenshot. Kalau yang belum sempat foto, silakan foto sekarang, diupload ke Gform. Kemudian tugasnya dikerjakan. Tadi nanti dibuat deadline-nya, kapan mengumpulkannya. Kemudian saya kira untuk pertemuan berikutnya itu hari Sabtu ya, bukan hari Kamis. Hari Sabtu apa hari Kamis pertemuan berikutnya ya? Bisa. Sabtu apa Udah Kamis? gilirannya praktisi kayaknya, Bu. Gilirannya praktisi berarti sesuai jadwal dong. Kalau nggak salah sih giliran praktisi udah tinggal beberapa pertemuan lagi, 4 pertemuan lagi praktisi semua deh kayaknya, Bu. Iya, berarti ini sesuai jadwal ya. Nanti Sepertinya, tapi nggak tahu kalau jadwalnya kan pagi, Bu, jam 9. Mahasiswa pada kuliah, mungkin nanti ya disesuaikan kembali ya. nanti diinformasikan, kita akan negosiasi dengan para praktisinya. Ya. Nisa, kenapa bisa ini ya, materi hari ini kok bisa berbeda ya? Oke, kalau nggak ada pertemuan, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih Bu Fiska, terima kasih Nisa yang telah hadir untuk membantu berjalannya acara ini sehingga semua berjalan dengan lancar. Ini saya mau close rekaman pakai yang di end ini aja ya, yang diklik ya, Fiska. N, Bu. End ya? Ya. Oke. End meeting for all ya? Bisa, boleh langsung boleh. Nah, nanti dia otomatis, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akan akhiri. Saya Lev. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Bu Sri. Sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.